Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad faza al-muttaqun. Wa qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laisa kamitslihi syai'un. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, sidang umat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah kita sampaikan kepada Allah yang Maha Rahman dan Rahim atas segala karunia rahmat dan nikmat-Nya kepada kita. Dengan nikmat yang begitu banyak yang tidak dapat kita hitung jumlahnya. Maka daripada itu, sebagai orang yang beriman, hendaknya kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur dengan cara kita selalu meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian
Tidak henti-hentinya, tidak bosan-bosannya kita menyampaikan selawat dan salam kepada junjungan kita, baginda yang mulia Rasulullah SAW beserta keluarga ahlul baitnya, para sahabat dan para pengikutnya, dan mudah-mudahan kita sebagai umatnya mendapatkan syafaat baginda di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan kali ini, marilah kita mengambil hikmah daripada sebuah riwayat, yakni tentang cerita daripada Abu Nawas, di mana Abu Nawas ini adalah seorang yang sangat cerdik, seorang yang mempunyai wawasan yang sangat luas. Bahkan wataknya adalah memiliki watak yang lucu. Tak heran di masa itu Abu Nawas sering menjadi bahan tertawaan oleh penduduk saat itu. Dan ia hidup di zaman Khalifah Amirul Mukminin Harun al-Rashid. Dalam ceritanya, pada suatu saat Abu Nawas ingin berangkat, ingin berjumpa kepada teman-temannya yang ada di pasar saat itu. Sedangkan di pasar saat itu begitu ramainya orang yang beraktivitas jual beli, maka berangkatlah beliau untuk menjumpai teman-temannya. Kemudian sesampainya di sana, tiba-tiba Abu Nawas berkata kepada teman-temannya, "Wahai teman-temanku, ketahuilah," kata Abu Nawas, "sesungguhnya saat ini aku sangat membenci kepada yang hak. Aku sangat mencintai kepada yang fitnah." Kemudian dia melanjutkan kata-katanya, "Ketahuilah bahwa sesungguhnya saat ini," kata Abu Nawas, "akulah orang yang paling kaya. Bahkan aku lebih kaya daripada Allah Subhanahu wa taala." Mendengar daripada kata-kata Abu Nawas tersebut, maka gemparlah penduduk, bahkan mengira bahwa saat ini Abu Nawas sudah tidak waras lagi. Saat ini Abu Nawas sudah menjadi orang gila. Bukankah semua mengatakan bahwa semua pasti mencintai yang hak, semua pasti membenci kepada yang fitnah, bahkan semua tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lebih kaya daripada segala-galanya. Maka saat itu mereka pun bersepakat untuk menangkap daripada Abu Nawas. Kemudian ditangkaplah Abu Nawas, lalu mereka bawa kepada Khalifah Harun al-Rashid. Kemudian sesampainya di sana, mereka menceritakan kepada Khalifah apa yang telah diucapkan Abu Nawas saat di pasar tadi. Maka saat itu marahlah daripada Khalifah mendengar daripada aduan masyarakat pada saat itu. Tetapi Khalifah adalah seorang yang bijaksana. Khalifah adalah seorang yang adil. Ia tidak mau memutuskan dengan segera untuk menghukum daripada Abu Nawas. Ia ingin tahu terlebih dahulu kenapa Abu Nawas berucap dengan kata-kata yang demikian. Lalu kemudian dia bertanya kepada Abu Nawas, "Wahai Abu Nawas, apakah benar engkau mengatakan bahwa engkau membenci kepada yang hak dan engkau mencintai kepada yang fitnah?" "Benar, wahai Tuan," kata Abu Nawas. Kemudian sang Khalifah kembali bertanya, "Wahai Abu Nawas, apakah benar engkau mengatakan bahwa sesungguhnya engkau lebih kaya daripada Allah Subhanahu wa taala?" "Benar, wahai Tuan." Maka marahlah, pertama memuncak kemarahan sang Khalifah saat itu. Tetapi ia sangat menyadari bahwa Abu Nawas ini adalah seorang yang alim. Ia sangat tahu watak daripada Abu Nawas. Ia mengetahui bahwa Abu Nawas ini orang yang sangat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ia berkata kepada Abu Nawas, "Wahai Abu Nawas, apa yang terjadi kepadamu saat ini? Apakah kini engkau sudah menjadi seorang yang kafir?" kata Khalifah.
Kemudian Abu Nawas berkata, sabar dulu wahai Tuan. Apalagi ingin kau jelaskan, kata khalifah. Bukankah kata-katamu ini sudah jelas dan nyata? Dengar dulu penjelasan hamba, kata Abu Nawas. Baik, kata sang khalifah. Kalau begitu jelaskan kepadaku, kenapa engkau mengatakan engkau sangat membenci kepada yang hak? Kemudian Abu Nawas pun berkata, wahai Tuan, sesungguhnya aku sering mendengar orang membaca talqin bahwa sesungguhnya mati itu adalah hak dan neraka itu adalah hak. Bukankah saat ini, kata Abu Nawas, semua orang membenci kepada mati? Dan bukankah saat ini semua orang benci terhadap neraka, termasuk dirimu dan juga dirimu, kata Abu Nawas. Maka saat itu sang raja pun tertegun mendengar jawaban daripada Abu Nawas, dan ia pun menganggukkan kepalanya, menandakan bahwa apa yang disampaikan Abu Nawas ini adalah benar. Baik, kata khalifah, kalau begitu tolong jelaskan kepadaku, kenapa engkau mencintai kepada yang fitnah? Kemudian Abu Nawas menjawab, wahai Tuan, sesungguhnya anak dan harta itu adalah fitnah. Bukankah saat ini engkau sangat cinta kepada anak-anakmu? Bukankah saat ini engkau sangat cinta kepada hartamu dan engkau mengumpulkan hartamu? Kemudian sang khalifah pun terdiam dan tertegun kembali mendengar jawaban daripada Abu Nawas. Ia merasakan bahwa ini adalah benar. Baik, kata khalifah, kalau begitu tolong jelaskan kepadaku, kenapa engkau mengatakan bahwa engkau lebih kaya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka dengan tersenyum dan berkata lembut, Abu Nawas pun berkata, wahai Tuan, saat ini aku memiliki anak, sedangkan Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Maka saat itu legahlah mereka semua, dan penduduk-penduduk pada saat itu pun merasakan bahwa apa yang disampaikan Abu Nawas ini memang benar adanya, dan mereka kembali dengan aktivitasnya masing-masing. Kemudian mendengar jawaban ini, maka legahlah daripada Khalifah Harun al-Rashid saat itu, dan ia merasakan puas dengan jawaban daripada Abu Nawas. Kemudian ia memberikan hadiah kepada Abu Nawas. Lalu ia bertanya, wahai Abu Nawas, kenapa engkau mengatakan bahwa engkau terlalu berani mengatakan di depan orang ramai dengan kata-katamu tadi? Kata sang khalifah, ketahuilah wahai sang khalifah, bahwa sesungguhnya aku sangat ingin bertemu denganmu. Maka dengan cara inilah aku bisa berjumpa dan bertemu denganmu. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa hikmah yang terkandung di dalam peristiwa ini? Yang pertama, bahwa mati adalah hak, dan mati adalah sesuatu yang pasti. Kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan mati, dan mati tidak memandang waktu dan tempat. Kapan saja, di mana saja, ia siap mengintai kepada siapa saja. Fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila tiba ajal mereka, maka tidak bisa dimundurkan dan dimajukan walaupun hanya sedetik. Lalu apa yang terjadi saat ini? Bukankah saat ini sedikit sekali orang yang merenung? Bukankah saat ini sedikit sekali orang yang memikirkan akan kematian? Yang ada di pikiran kita saat ini adalah bagaimana kita menumpuk-numpuk kesenangan dunia, bagaimana kita mengejar kesenangan-kesenangan duniawi, yang pada akhirnya kesenangan itu akan sirna saat seseorang dicampakkan ke liang lahat. Maka daripada itu, renungkan ini, jangan sampai kita terlalu kepada kemewahan dunia. Kemudian yang selanjutnya, bahwasanya neraka itu juga adalah hak. Neraka adalah sesuatu yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ini akan ditempatkan untuk orang-orang yang berdosa dan tidak mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah saat ini
Sedikit sekali bagi kita yang mau memikirkan tentang neraka. Bahkan neraka yang begitu dahsyatnya, begitu pedih siksaannya, begitu azab yang sangat menyakitkan, mengerikan. Tetapi sedikit sekali bagi mereka yang mau memikirkannya. Bahkan saat ini mereka tidak mau memikirkan dan terus saja memperturutkan hawa nafsunya, bahkan terus saja melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tanpa lagi memikirkan bagaimana kelak seandainya ia nanti masuk ke dalam negeri akhirat. Maka daripada itu kita dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk banyak-banyak berdoa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kebaikan kami dunia, berikanlah kami kebaikan akhirat, dan jauhkan kami daripada siksa api neraka. Ma'asyiral muslimin sidang umat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian anak dan harta bisa menjadi sebuah fitnah kepada kita. Namun tanamkanlah dalam jiwa kita, dalam kalbu kita, bahwa sesungguhnya anak dan harta ini adalah suatu amanah daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk tidak menjadikannya sebagai fitnah, yang pertama, anak adalah titipan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka kewajiban kita senantiasa untuk mendidik mereka memiliki akhlakul karimah, mendidik mereka untuk senantiasa taat dalam perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau tidak demikian, maka kelak di akhirat anak akan menyeret kepada kita untuk bersama-sama masuk ke dalam neraka. Inilah sebuah fitnah kepada kita. Maka daripada waktu, kewajiban bagi kita untuk mengajarkan dan mengajar anak-anak kita untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian harta juga amanah Allah. Maka harta harus kita jadikan sebagai jihad fisabilillah untuk kita. Gunakan harta kita untuk membantu orang lain. Gunakan harta untuk kita jual atau kita berikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka harta ini tidak akan menjadi fitnah kepada kita. Kemudian yang selanjutnya ada bahwasanya Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Dan ini sudah tertuang di dalam surat Al-Ikhlas ayat yang ketiga. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan Allah tidak diperanakkan. Ini suatu pelajaran kepada kita bahwasanya ini adalah pelajaran tauhid, bahwa sesungguhnya antara Allah dan kita sangat tidak sama. Artinya kalau manusia ia diperanakkan dan ia juga memberanakkan, tetapi Allah tidak seperti manusia. Allah tidak demikian adanya. Allah berdiri dengan sendirinya. Maka di dalam sifat 20 dikatakan bahwa Allah mempunyai sifat qiyamuhu bi nafsi. Allah berdiri dengan sendirinya. Maka daripada itu, tentu Allah Subhanahu wa taala dialah yang menciptakan tetapi tidak diciptakan. Lalu apa buktinya yang harus kita ketahui tentang pelajaran tauhid ini kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka daripada itu, pandanglah alam ini, pandanglah alam semesta dengan segala isinya, pandanglah diri kita, bahwasanya tidak akan mungkin ada sesuatu yang menjadikan alam yang sebesar ini terkecuali ada yang menjadikan. Maka kita yakini bahwa Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan alam beserta isinya, dan inilah wujud nyata adanya Allah Subhanahu wa taala. Maka pandanglah alam ini, pandanglah diri kita, maka kita akan senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin sidang umat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya ini saja dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan dalam kisah ini selalu mengingatkan kepada kita tentang kematian. Mudah-mudahan dalam kisah ini mengajarkan kepada kita bahwa kita senantiasa tidak akan kekal di dunia ini. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu mencurahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita. Dan mudah-mudahan kita semua senantiasa di akhir hidup kita mendapatkan husnul khatimah. Dan mudah-mudahan segala dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
الحمد لله الذي كما أمر إرغاما جحد به وكفر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له سيد البصر، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمد المختار. أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فوزا عظيما. وقال أيضا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض الله عنهم عن الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة أجمعين والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسأل الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من مجيبة الندامة إنك سميع الدعاء. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا وظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واسألوا من فضله يؤتيكم ولذكر الله أكبر.